bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Gusni Harimurti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Seluma. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani Ibu Novita Perli, salah satu guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 3 Seluma. Assalamualaikum Bu Perli. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya. Bu Perli, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu, sebelum Ibu melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi itu nantinya agar kita dapat mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Mengapa pada hari ini kita perlu melakukan percakapan praobservasi ini Bu? Karena sebagai persiapan awal agar Ibu dapat melakukan pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi. Itu harapannya ya Bu ya. Apa yang Bu Perli inginkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin nanti kalau di supervisi saya akan jauh lebih baik lagi Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan ya Bu Perli yang akan saya ajukan. Iya. Iya. Apa nih materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Nanti materi yang akan disampaikan adalah tentang cerpen. Tentang cerpen ya Bu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Siswa dapat menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Bagaimana Bu area pengembangan yang akan Ibu capai ketika dilakukan observasi nanti? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan ada dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mampu menguraikan hasil analisis unsur-unsur pembangun cerpen. Untuk keterampilan, siswa mampu berdiskusi dan meningkatkan percaya diri saat presentasi. Ya berarti ada dua Bu ya, area pengembangannya, pengetahuan dan keterampilan. Dari bagaimana Bu rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti, strateginya seperti apa, modelnya seperti apa, dan metode pembelajarannya seperti apa? Ya, baik Bu, strategi yang diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifannya. Model pembelajaran berbasis masalah, metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya menarik sekali Bu. Berarti dalam aktivitas pembelajaran nanti ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti seperti apa? Saya akan menggunakan tayangan video, internet, laptop, dan LKPD. Ya, ada tayangan video juga Ya, ya ada Bu ya. tayangan videonya nanti. Kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari Kamis Bu, di jam ke-4 dan 5 di kelas 11 MIPA 4. Pada hari Kamis Ya, ya? hari Kamis nanti Bu. Berarti pada hari Kamis nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu untuk melakukan supervisi. Kemudian Bu, setelah Ibu melakukan supervisi nanti, kita akan mengadakan pembicaraan lanjutan yaitu pasca observasi ya Bu untuk merefleksi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ya, baik Bu. Ya. Sebelum kita akhiri Bu Perli,
Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran langkah-langkah di kelas nanti. Medianya terasa lebih siap lagi, Bu. Oh, Ferli yakin Ya. lebih siap Ya, lagi, ya saya mantap yakin akan gitu ya, lebih Bu siap Ferli lagi, ya. ya. Terima kasih Bu Ferli atas waktunya. Sampai ketemu di kelas. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini rasanya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk. Oke, nihil berarti ya. Ya. Kelas 11 MIPA 4. Bagus. Jangan sampai ada yang apa bolos lagi nak ya. Biar masuk semua. Baik, kalau kita masuk semua. Materi kita hari ini mengenai cerpen. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi kita mengenai cerpen, kira-kira dari kalian ada yang tahu apa sih itu cerpen? Apa? Cerita pendek. Cerita pendek. Apa hanya sekedar cerita pendek saja? Atau ada penjelasan yang lain, ada yang tahu? Atau tadi yang kalian sebut dengan cerita pendek, itu cerita yang bisa dibaca dengan sekali duduk atau bisa dibaca dengan waktu beberapa menit. Lain halnya atau beda halnya sama si novel. Antara cerpen dan novel itu untuk waktu membacanya beda nah ya. Kalau cerpen kan hanya memiliki waktu yang singkat. Nah, misalnya 5 menit cukup Bu, misalnya ya. Nah, kalau si novel itu kan dia berbentuk seperti buku yang tebal. Jadi kalau kita mau baca untuk sekali duduk kata Ibu tadi untuk waktu yang beberapa menit atau waktu yang singkat itu mungkin tidak cukup nah ya. Nah, jadi hari ini sudah di pengertian cerpen. Nah, kira-kira di dalam cerpen itu ada unsur-unsurnya nggak? Ada. Ada. Apa saja unsur-unsurnya? Tema, itu disebut dengan unsur apa? Unsur intrinsik. Nah, jadi di dalam cerpen itu ada yang namanya unsur intrinsik. Nah ya, tadi ada tema, ada alur, ada gaya bahasa, terus ada setting, ada terus apa lagi amanat, terus satu lagi ada penongkolan atau tokoh. Nah, jadi itu sekilas ya materi yang kita pelajari hari ini mengenai cerpen. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sedikit ada film pendek atau cerpen ya. Nanti boleh kalian simak. Dan nanti kita diskusikan dan kita bentuk kelompok.
Selesai dah ya pilihnya. Itu tadi pilih pendek kita. Judulnya apa tadi? Logonya surau kami. Nah, kira-kira dari film yang sudah ditayangkan, sudah kalian simak bersama, apa sih isinya kira-kira di dalam film tadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa sih kira-kira? Apa isinya? Ada seorang penjaga surau yang dibunuh atau bunuh diri? Iya, jadi nah ya, judulnya saja sudah robohnya surau kami judulnya. Jadi ada seorang kakek-kakek penjaga surau. Nah itu dia dihasut ya, dihasut seseorang. Tadi ada yang namanya siapa tadi? Dengar nggak siapa yang namanya? Siapa? Ajo Siti. Ya, dia dihasut oleh Ajo Siti. Kenapa dia dihasut? Dia itu hanya penjaga surau, nah ya, tidak memiliki keluarga, sudah menjadi kakek-kakek, tidak ada anak, tidak ada istri ataupun keluarga yang oleh Ajo Siti tadi. Dia mungkin memikirkannya gelisah. Apakah benar kalau tidak mempunyai keluarga, tidak punya istri, dia nanti di akhirat akan mendapat masuk neraka dan akan mendapat hukuman. Jadi dia mungkin tidur malamnya itu gelisah, nah ya, gelisah memikirkan apa yang sudah disampaikan oleh Ajo Siti tadi, sehingga pada akhirnya dia melakukan bunuh diri ya, menghabisi nyawanya sendiri karena ketakutan dia, ketakutan karena dirinya itu tidak seperti orang lain. Itu isi dari film pendek yang sudah ibu tayangkan atau film pendek yang sudah ibu tayangkan. Nanti baru kita presentasikan di depan. Dan ini ada lembar kegiatannya yang akan ibu bagikan ya. Nanti silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan didiskusikan kira-kira apa saja analisis cerpen yang ada tadi yang sudah disebutkan di unsur intrinsipnya. Kira-kira apa saja isinya setelah kalian ya, silakan kelompoknya Angelina Pratiwi dan teman-temannya boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Angelina Pratiwi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai cerita pendek yang telah kita tonton tadi yang berjudul Robohnya Surau Kami. Di sini akan dibacakan oleh Najida Chandra. Unsur-unsur pembangun. Pertama, tema. Penjelasannya temanya adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, alur. Alurnya adalah alur mundur. Yang ketiga, tokoh dan tokoh utama dan watak tokoh utama. Tokohnya adalah kakek Ajo Siti, aku, istri Ajo Siti, dan penduduk. Tokoh utamanya adalah kakek. Watak tokoh utama, egois, mudah terhasut atau terpengaruh. Yang keempat, setting. Tempat di akhirat, neraka
demokrasi. Yang keenam, amanat. Pesan yang didapat dari cerpen tersebut. Yang pertama, agar dapat hidup, kita harus taat beribadah dan juga bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh atau terhasut dengan kebahagiaan orang lain. Ya kan? Ya, kenalkan saya Muhammad, saya ingin bertanya ke nomor satu. Jadi yang kalian bilang tadi kan alurnya alur mundur. Kenapa sih bisa disebut dengan alur mundur? Tolong jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua yaitu Kak Fauzan. Karena konflik yang disampaikan pada cerita tadi di awal cerita dan kemudian mundur ke masa lalu. Yang awal kan tadi tuh banyak yang ini awalnya tiba-tiba itu maju dan tiba-tiba ke masa lampau lagi. Nah, jadi alurnya itu berupa alur mundur ya, Nah ya. Kenapa dikatakan dengan alur mundur? Karena kronologisnya itu pas dari awal ceritanya itu sudah berbentuk cerita dan pada akhirnya itu masuk ke masa yang lalu atau ketemu dengan akhirnya. Jadi kronologis dari awal inti dan akhirnya itu semuanya ada. Itu yang disebut dengan alur mundur. Masih ada yang ingin ditanyakan? Gimana kelompok yang lain masih ada yang mau ditanyakan mengenai pilot PT kita tadi yang berjudul robohnya surau kami. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, boleh kelompok satu ditutup presentasinya. Mungkin hanya sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kak Fauzan, berasal dari kelompok 2 dan teman saya kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari film yang tadi kita tonton yang akan dibacakan oleh Rizky. Hasil analisis cerpen. Unsur-unsur pembangunan. 1. Tema. Penjelasan. Hubungan manusia dengan Tuhannya. 2. Alur. Penjelasannya, alur cerita yang kita tonton tadi, alurnya mundur. 3. Tokoh dan tokoh utama, watak tokoh utama. Penjelasannya, kakek Ojo Sidi, aku, istri Ojo Sidi, penduduk. Tokoh utamanya dengan kakek tadi. Watak tokoh utama, egois, mudah terhasut dan terpengaruh. 4. Setting. Tempatnya di Surau Tua, Rumah Indonesia. Waktu pagi-pagi dengan subuh. Suasana murah, beramai-ramai, mengharuskan. 5. Gaya bahasa yang ditonton tadi mudah dipahami dan denotasi. 6. Amanat. Pesan yang didapat dari cerpen tersebut agar dalam hidup kita harus taat beribadah dan juga bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Antara dunia dan akhirat itu seimbang. Jangan mudah terpengaruh atau terhasut dengan jualan orang lain. Sekian dari diskusi kami. Jika ingin ada yang bertanya, kami silakan. Oke. Gaya bahasa tadi kan gaya bahasa dinamasi. Gaya bahasa dinamasi itu yang seperti apa? Ya, silakan kelompok 2. Dari kelompok 3, gaya bahasa dinamasi adalah gaya bahasa yang mudah dipahami. Ya, dari kelompok 3, tadi kelompok 2 sudah menjawab gaya bahasa yang digunakan di dalam cerpen yang sudah kita tonton tadi itu menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami atau disebut dengan
pembahasannya itu nyambung lah ya, jadi hubungan interaksi antara sesama tokoh itu masuk tokoh yang pertama dan selanjutnya itu ada semua. Jadi untuk gaya bahasanya itu nyambung dari tokoh pertama, 2, 3 dan seterusnya. Jadi gaya bahasanya itu yang disebut dengan denotasi atau mudah dipahami. Oke, untuk kelompok 2 sudah. Kami tutup hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk juga bunuh diri. Kenapa? Apa yang menarik kira-kira dari kalian? Darah menyeramkan ya, mungkin ya, menakutkan, kejam, sampai pada akhirnya si kakek tua itu meninggal dunia. Itu yang menurut kalian menarik. Oke, bagus. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Ya, kita berikan termasuk hal yang menarik dari film pendek yang sudah kalian tonton. Itu untuk menyangkut materi kita pada hari ini mengenai cerpen. Baik, karena mungkin jam kita sudah habis, nah ya. Ya, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan minggu depan. Jadi nanti kita sebelum memasuki materi yang selanjutnya, boleh kita ulas kembali mengenai cerpen agar kalian bisa ingat Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, cukup sampai di sini dulu. Jadi Ibu ucapkan terima kasih ya untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan cerpennya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yusni Harimurti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Sebuma, Provinsi Bengkulu. Hari ini kita sudah sampai di tahap rangkaian supervisi akademik dalam percakapan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh salah satu rekan sejawat kami, Ibu Novita Perli, selaku guru yang diobservasi pembelajarannya. Assalamualaikum Perli. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Selain itu saya didampingi oleh PP saya, Ibu Eka Nova, yang selalu membersamai saya dari awal kegiatan CGP di 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah ya. Terima kasih Mbak Eka atas kehadirannya yang sudah bisa mendampingi kami dalam percakapan bersama. Baik, Bu Feli, pada hari ini kita sudah di tahap percakapan pasca observasi ya Bu. Setelah kita melewati beberapa rangkaian dalam supervisi akademik yang kemarin kita lakukan, kita sudah melakukan percakapan observasi di kelas. Nah, hari ini kita sudah di yang bagian akhir, yaitu percakapan pasca observasi. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu Ferli, yang mana tujuannya untuk mengetahui atau mengevaluasi atau merefleksi kembali bagaimana pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaan pertama ya Bu Ferli, yang akan saya tanyakan, bagaimana Bu perasaannya ketika melakukan observasi di kelas kemarin? Terima kasih ya Bu. Perasaan saya tentu sangat senang sekali ya Bu ya. Apalagi saat saya melihat anak-anak itu sangat antusias sekali di dalam mengikuti pembelajaran saat menyaksikan video yang sudah saya bayangkan. Semangat juga di dalam
pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, kalau menurut Ibu ada di angka berapa? Kalau menurut saya masih di angka 8. Angka 8 ya. Ada 8. Wow, sedikit lagi ya Bu ya. Kalau dari angka 8 berarti menuju 10 itu ada 2 poin lagi berarti ya. Sudah mumpuni itu. Menurut dari 8 ke 10 itu kan ada 2 angka, berarti ada sesuatu gitu ya Bu. Apakah ada kendala atau hambatan yang menghadapi? Masih ada kendala dan masih ada di dalam kelas. Itu yang pertama, biasanya saat melakukan diskusi kelompok masih banyak siswa yang cuek, masih banyak yang mengandalkan temannya. Terus yang kedua, mungkin dalam pelaksanaan presentasi di sana siswa mungkin belum percaya diri, masih fasih, mungkin masih malu-malu sama teman yang lain seperti itu. Itu menurut saya yang kekurangan. Jadi masih ada siswa kita yang masa bodoh ya Bu ya, dalam pelajaran masih malu kalau masuk ke depan. Intinya masih banyak yang masih sebenarnya. Berarti dari yang disampaikan terhadap ada beberapa kendala yang Ibu hadapi itu, ada tidak Bu rencana Bu Ferli untuk memperbaiki hal tersebut? Ya, rencana saya ada Bu. Yang pertama itu saya tidak bosan-bosan memotivasi siswa agar selalu aktif di dalam pembelajaran maupun di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran yang sudah dipesan. Ya harus ya Bu, jangan bosan ya. Tugas kita selalu mengingatkan siswa kita itu untuk masih aktif. Nah, itu harapannya. Selain yang Ibu sampaikan tadi, ada tidak tindakan lain yang bisa Ibu lakukan? Ada, saya akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu, dan variatif lagi. Misalnya judul cerpennya masing-masing itu harus dibuat berbeda, kelompoknya dibuat juga berbeda, dan itu pun dari mereka sendiri, biar nanti mereka aktif, biar bisa memilih kelompoknya sendiri. Wow, menarik sekali. Jadi ada variasi yang lebih dibanding dengan yang kemarin yang dilakukan di kelas. Jadi Ibu akan berusaha untuk memvariasikan ya, baik itu medianya, keaktifan siswanya dalam pemilihan cerpen yang mereka sendiri, isinya Ibu mengajak siswa itu biar lebih aktif lagi. Nah, dari yang direncanakan itu, kapan actionnya, kapan itu akan Ibu lakukan? Ya, saya akan melakukannya sekitar pertemuan di 2 minggu lagi Bu, dalam materinya yaitu analisis nilai-nilai kehidupan cerpen. Oh, di materi berikutnya dua lagi yang akan dicobakan dengan media yang bervariasi. Baik, berarti mudah-mudahan rencana yang Ibu sampaikan tadi bisa direalisasikan dengan baik, sehingga siswa kita itu ke depannya lebih aktif lagi, yang tadinya tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri ya, saat presentasi dan harusnya. Terima kasih Bu Ferli atas semangatnya. Semoga selalu melakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Ya, berhubung di sini kita ada Ibu Eta Nova sebagai pengajar praktik, akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan sedikit umpan balik terhadap percakapan pasca observasi kita tadi. Terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Gusli selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Semarang. Untuk percakapan praobservasi yang berbasis coaching ini itu menggunakan alur LONTA ya, juga identifikasi rencana, tindak lanjut dan nyata. Dari alur kita yang sudah diupayakan dilakukan oleh Bu Gusli ini sudah bagus.
diharapkan ke depannya apabila Ibu mengulangi proses percakapan coaching ini dalam observasi ataupun percakapan coaching dalam dalam situasi lain, diharapkan di awal adanya tujuan percakapan, jadi jelas yang mau dicapai itu apa, tujuan percakapan hari ini apa gitu. Terus kalau dalam hal observasi, karena ini sudah pasca observasi, Ibu Gusli diharapkan juga dapat menyampaikan hasil observasi waktu Ibu Novita mengajar. Jadi ada hasil observasi yang disampaikan ke Ibu Novita sehingga Ibu Novita bisa paham area mana yang mau dikembangkan. Itu aja Bu, selebihnya sudah baik, sudah sangat runut dan bagus, alur ceritanya pun sudah diupayakan secara runut. Ya, terima kasih ya Bu Eka atas umpan baliknya, sangat bermanfaat untuk kami. Ada 2 poin yang saya catat di sini yang kedepannya apa yang harus saya lakukan seandainya saya melakukan kegiatan coaching kembali, yaitu tujuan yang ingin saya sampaikan, kemudian hasil observasi itu dikerjakan, jadi kemudian review kembali. Ya, terima kasih Bu Perli atas kerjasamanya dalam kegiatan supervisi akademik ini, karena pada hari ini seluruh rangkaian supervisi akademik itu sudah selesai kita lakukan, sudah rampung semua. Terima kasih juga kepada mereka, tidak bosan-bosan selalu membersamai kami dalam setiap aktivitas. Dan saya akhiri percakapan pasca observasi pada hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan semangat dan sehat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak